Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali pembahasan soal PPG IPA SMP tahun 2023. Masih membahas materi pedagogi IPA, ini sudah bagian yang ke-7. Soal yang pertama. Pada kurikulum IPA yang berlaku terdapat tujuan pembelajaran sebagai berikut. Ada 1-5. Tujuan pembelajaran yang mengembangkan pengetahuan prosedural adalah Jadi pengetahuan prosedural itu merupakan suatu pengetahuan yang harus mengikuti langkah-langkah agar dapat memecahkan masalah dan dapat menjelaskan bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Atau boleh juga disebut pengetahuan prosedural itu adalah pengetahuan mengenai bagaimana. Jadi kalau dilihat dari tujuan pembelajaran ini yang termasuk pengetahuan prosedural, itu adalah yang nomor 2, 4, dan 5. Kita lihat nomor 2, mempresentasikan percobaan dan hasil pengaruh jenis dan intensitas aktivitas pada frekuensi denyut jantung. Lalu yang nomor 4, menyajikan perolehan data tentang hasil penyelidikan manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kelima, menjelaskan langkah pembuktian jenis kegiatan yang mempengaruhi kerja otot rangka manusia. Soal kedua, melalui mata pelajaran IPA, guru diharapkan dapat mengembangkan pembelajaran agar para siswa mampu menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi hewan, tumbuhan, dan hewan. Untuk mencapai kompetensi dasar tersebut, salah satu indikator dan jenis penilaian yang sesuai adalah siswa dapat. Jadi di sini yang diminta yaitu sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi. Jawaban yang sesuai yaitu adalah yang B. Mendeskripsikan prosedur mencangkok dengan penilaiannya yaitu adalah rubrik kinerja. Soal ketiga. Hasil evaluasi pembelajaran menunjukkan bahwa siswa memahami semakin besar massa suatu benda, akan semakin cepat waktu untuk jatuh sampai ke permukaan tanah. Untuk memecahkan masalah tersebut, guru merancang pembelajaran yang menyediakan dua jenis kelereng dengan volume yang sama, yang satu terbuat dari plastik sedangkan yang lainnya dari besi. Kemudian siswa melakukan percobaan untuk mengamati. Jawabannya adalah yang E. Waktu yang diperlukan oleh dua jenis kelereng yang dijatuhkan secara bersamaan dari ketinggian yang sama. Namun, masanya berbeda. Karena kita meminta siswa memahami semakin besar massa suatu benda akan semakin cepat waktu untuk jatuh sampai ke permukaan tanah. Soal keempat. Pada kurikulum IPA yang berlaku terdapat tujuan pembelajaran sebagai berikut. 1-5. Tujuan pembelajaran yang mengembangkan pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual itu merupakan pengetahuan yang lebih kompleks berbentuk klasifikasi, kategori, prinsip, dan generalisasi. Ini jawabannya 1, 3, dan 5. Kita lihat nomor 1. Mendeskripsikan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya dan akibat dinamika interaksi tersebut. 3. Menghubungkan sifat fisika dan kimia tanah, organisme yang hidup dalam tanah, dengan pentingnya tanah untuk kehidupan. 5. Menjelaskan penerapan usaha dalam kehidupan sehari-hari termasuk kerja otot pada struktur rangka dan manusia. Jadi jawabannya adalah A. Soal kelima. Pada kurikulum IPA yang berlaku terdapat tujuan pembelajaran sebagai berikut. 1-5. Tujuan pembelajaran yang mengembangkan pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual itu adalah pengetahuan berisi elemen-elemen dasar yang harus diketahui para peserta didik jika mereka akan dikenakan dengan suatu disiplin atau untuk memecahkan masalah apapun di dalamnya. Jawabannya adalah 1, 3, dan 4. Kita lihat nomor 1. Mendeskripsikan adanya interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya di lingkungan sekolah. 3. Mengidentifikasi keanekaragaman tumbuhan yang terdapat di halaman sekolah. 4. Memperoleh data hasil observasi pengelolaan sampah dalam kehidupan sehari-hari. Soal ke-6.
Melalui mata pelajaran IPA, guru diharapkan dapat mengembangkan pembelajaran agar para siswa mampu menerapkan konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. Untuk mencapai kompetensi dasar tersebut, salah satu indikator dan jenis penilaian yang sesuai adalah siswa mampu. Jawabannya adalah E. Mendeskripsikan pemanfaatan mikroba. Penilaiannya itu adalah rubrik kinerja. Soal ke-7. Seorang guru IPA akan mengembangkan media dalam pembelajaran dengan kompetensi dasar. Siswa mampu mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Media pembelajaran yang paling sesuai untuk membantu siswa mencapai kompetensi dasar tersebut adalah jawabannya A. Mind mapping dan peta konsep. Soal ke-8. Terdapat kompetensi dasar, menjelaskan keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta berbagai pemanfaatannya dalam teknologi yang terilhami oleh struktur tersebut. Manakah di antara pilihan berikut yang merupakan pernyataan yang benar tentang teknologi dan struktur tumbuhan yang mengilhaminya? Yang A. Velcro atau perekat terinspirasi oleh getah batang. Ini salah, karena mekanisme perekatan pada velcro untuk merekatkan pakaian manusia itu terinspirasi dari duri tanaman burdock. Tumbuhan memiliki duri-duri kecil di permukaan benihnya yang dapat menempel ke hewan dan manusia yang lewat. Kedua, pembangkit listrik tenaga surya Abengoa terinspirasi dari struktur bunga ros. Ini juga salah, karena pembangkit listrik Abengoa itu terinspirasi dari keteraturan kelopak bunga matahari. Lalu charger tenaga surya Elektri terinspirasi dari osmosis daun. Ini juga salah, karena charger Elektri terinspirasi dari pohon bonsai yang daunnya tanpa berkelopak. Lalu teater Esplanade terinspirasi dari bentuk buah rambutan. Ini juga salah, karena teater Esplanade merupakan gedung unik yang terinspirasi dari buah durian. Lalu ada kota mengambang Lilliput Ecopolis terinspirasi dari struktur daun teratai. Nah, ini yang benar. Jawabannya adalah E. Lilliput Ecopolis itu adalah kota terapung yang ramah lingkungan. Struktur jaringan daun teratai menginspirasi adanya Lilliput Ecopolis yang didesain oleh Vincent Callebaut sebagai antisipasi untuk tahun 2100 yang digambarkan akan banyak sekali jumlah para pengungsi dunia akibat terjadinya pemanasan global. Jadi yang benar itu adalah yang E. Ini adalah gambar dari masing-masing. Ini adalah Lilliput Ecopolis yang terinspirasi dari teratai. Ini adalah velcro, kemudian PLTS Abengoa yang terinspirasi dari bunga matahari, charger Elektri yang terinspirasi dari bunga bonsai, dan teater Esplanade terinspirasi dari buah durian. Soal ke-9. Terdapat KD, menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau yang baku. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak cara untuk mengukur panjang suatu benda, seperti menggunakan ukuran langkah, depa, dan meter. Di antara pilihan berikut yang merupakan indikator pencapaian kompetensi berpikir tingkat tinggi adalah A. Menganalisis kesalahan yang mungkin terjadi dari hasil pengukuran panjang. B. Menjelaskan perbedaan ketepatan mengukur panjang suatu benda dengan alat ukur standar dan alat ukur tidak standar. C. Menjelaskan pentingnya menggunakan alat ukur standar dalam pengukuran. D. Menyebarkan cara penggunaan penggaris untuk mengukur panjang benda. E. Menyebutkan jenis-jenis alat ukur standar, besaran, dan satuan panjang. Jawabannya adalah D. Menjabarkan cara menggunakan penggaris untuk mengukur panjang benda. Kemampuan esensial sesuai dengan KD, jadi KD-nya ini menerapkan, yaitu C3. Opsi A, menganalisis, itu mengarah pada kemampuan analisis, jadi ini sudah C4 yang A. B dan C merupakan indikator esensial memahami, menjelaskan, ini termasuk C2. Sedangkan opsi E merupakan indikator esensial mengingat, menyebutkan, berarti masih termasuk C1. Nah, jawaban yang D merupakan indikator yang menuntut kemampuan menerapkan.
Soal ke-10, Pak Rudi dan Bu Nani mengajar IPA di SMP Harapan Bangsa yang merupakan sekolah adiwiyata. Sebagai sekolah yang termasuk kategori berwawasan dan peduli lingkungan hidup, di SMP tersebut terdapat kebun sekolah yang hijau, koleksi tanaman obat, wastafel tempat cuci tangan di depan setiap kelas, bak sampah, biopori untuk resapan air, serta ada rumah kaca yang berisi berbagai tanaman. Pak Rudi akan mengajar IPA, siswa kelas 9 untuk membuat produk daur ulang limbah yang bermanfaat bagi kehidupan. Agar metode project based learning yang Pak Rudi terapkan berhasil dengan baik, maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh Pak Rudi adalah, jawabannya adalah A, menugaskan siswa mengidentifikasi beragam limbah di sekolah. Jadi merujuk pada sintaks mode pembelajaran project based learning, yang pertama itu adalah penentuan pertanyaan mendasar, membuat produk apa yang terkait dengan limbah yang ada di sekolah. Sebelum menentukan produk yang akan dibuat, siswa perlu mengidentifikasi limbah yang ada di sekolah tersebut. Lalu yang B, baru rancang rencana proyek. Yang C, susun jadwal pembuatan proyek. Lalu yang D, memonitor kemajuan proyek. Yang E, menguji proses dan hasil belajar. Yang F, mengevaluasi pengalaman membuat proyek. Jadi termasuk langkah pertama itu adalah yang A, menugaskan siswa mengidentifikasi beragam limbah di sekolah. Soal ke-11. Pembelajaran pada materi gaya dengan kompetensi dasar menyajikan hasil penyelidikan tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Memiliki tujuan, siswa dapat menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda dengan prosedur yang benar. Manakah di antara strategi-strategi berikut yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut? Jawabannya adalah yang D. Siswa melakukan kegiatan eksperimen untuk menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda, diskusi hasil penyelidikan, dan penyajian hasil diskusi atau presentasi. Soal ke-12. Pak Amir sedang merancang pembelajaran pada KD menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kegiatan pembelajaran dirancang menggunakan pendekatan saintifik dan metode eksperimen. Berikut yang paling tepat sebagai A persepsinya adalah, jawabannya adalah C. Mengorientasi siswa tentang gaya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian melakukan tanya jawab atau curah pendapat tentang pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari yang relevan. Soal ke-13. Bu Hani melakukan pembelajaran materi IPA dengan KD, menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran yang menggunakan satuan standar, yang melibatkan pengukuran massa benda dengan menggunakan neraca Ohaus 310. Model pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran langsung atau direct instruction, yang melatih siswa untuk mengukur massa tahap demi tahap. Pada tahap pertama, Bu Hani mengklarifikasi tujuan dan memotivasi siswa untuk menjelaskan kegiatan belajar siswa. Bu Hani juga menjelaskan pengetahuan deklaratif tentang komponen-komponen neraca dan fungsinya masing-masing, termasuk bagaimana menggunakannya. Di antara kegiatan berikut yang merupakan tahap kedua yang seharusnya dilakukan Bu Hani adalah, jawabannya B. Mendemonstrasikan tahap-tahap pengukuran massa dengan menggunakan neraca Ohaus 310 tahap demi tahap. Jadi mode pembelajaran langsung terdiri atas 5 tahap. 1. Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. 2. Mendemokan pengetahuan atau keterampilan. 3. Membimbing pelatihan. 4. Mengecek pemahaman dan pemberian umpan balik. 5. Memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan. Jadi yang ditanya tadi itu adalah tahap kedua, mendemonstrasikan. Soal ke-14. Dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik pada materi suhu dan kalor, Bu Rani meminta siswa melakukan pengamatan terhadap fenomena perpindahan kalor, yaitu dengan menunjukkan data pengaruh massa terhadap kalor yang diterima oleh benda. Setelah siswa merumuskan masalah dan jawaban sementara, siswa diminta untuk melakukan eksperimen untuk mendapatkan jawaban terhadap masalah yang sudah dirumuskan. Berikut ini prosedur yang paling tepat untuk memfasilitasi siswa melakukan eksperimen adalah, jawabannya B. Meminta siswa merancang eksperimen menggunakan bahan bacaan, kemudian Bu Rani mengecek dan membimbing siswa.
Soal ke-15. Pak Rudi mengajar IPA di SMP Harapan Bangsa. Di SMP tersebut terdapat kebun sekolah yang hijau, koleksi tanaman obat, wastafel, tempat cuci tangan di depan setiap kelas, bak sampah, biopori untuk resapan air, serta ada rumah kaca tempat siswa mengembangkan tanaman. Pak Rudi akan mengajar IPA siswa kelas 7 tentang upaya mengatasi sampah dalam kehidupan dengan problem based learning. Pak Rudi berhasil dengan baik, maka langkah pertama yang harus dilakukan Pak Rudi adalah jawabannya adalah A. Menugaskan siswa mengidentifikasi beragam limbah di bak sampah sekolah. Ini adalah bagian dari mengorientasi siswa pada masalah. Jadi dicari dulu limbah apa saja yang ada di bak sampah sekolah. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.